Maka lihat hasilnya teman-teman. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, Anda akan lihat bagaimana luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di depan mata kita memudahkan segala macam urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 197. Silakan dibuka dulu di handphonenya dan kita akan baca insya Allah potongan ayat di situ ya. Kalau Anda sudah buka insya Allah Al-Baqarah 197 ada potongan ayat walaupun ini bicara tentang masalah haji ya. Tapi coba Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah melihat potongan ayat walaupun saya bacakan dari awal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 197 Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Maksudnya waktunya tertentu. Ya. Bermula dari dikenal dengan bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji maka dia tidak boleh rafath. Rafath mengucapkan kata-kata yang mengundang syahwat, berbuat fasik atau kejahatan-kejahatan yang lain, kriminal, dan berbantah-bantahan atau bertengkar selama mengerjakan ibadah haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Mulai dari sini saksi bahasan kita, dan berbekallah kalian. Berbekal untuk apa? Kebahagiaan dunia, kesuksesan, keselamatan dunia juga akhirat kalian, dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Lalu Allah mengatakan, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Sederhana berarti pertanyaan kita di sini. Kita ambil dari potongan ayat saya bilang tadi, sebenarnya saksi bahasan kita dari wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Maka nanti akan ada muncul pertanyaan, apa takwa ini? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menjadikannya sebagai bekal? Dan saya tadi di pembukaan, mungkin Bapak Ibu sudah sedikit ada pencerahan walaupun baru berapa persen, tentang kenapa tadi saya mengatakan dia adalah keselamatan, jalan keluar. Bahkan bisa menjadi penyebab bertambahnya rezeki kita, karena memang itu adalah sebaik-baik bekal. Bagi orang tua yang ingin membekali anaknya, bukan dibekali teman-teman sekalian selalu pikirannya materi, rumah yang mewah, harta yang banyak, mobil yang mewah, ya apa, rumah yang bagus, mobil yang mewah segala macam. Bukan itu. Mereka punya masa depan yang Allah SWT tentukan rezekinya. Anda boleh sebagai orang tua untuk menyiapkan fasilitas yang terbaik buat anak-anak. Tapi teman-teman sekalian, bukan itu yang mereka butuhkan. Bukan itu bekal untuk mereka masa depan. Rumah yang Anda berikan, mobil yang Anda berikan bisa dijual, dipakai narkotika, pakai foya-foya sama teman-temannya. Bahkan bisa menjadi durhaka kepada Anda justru karena fasilitas Anda berikan. Bisa terjadi. Bisa juga terbalik. Mungkin mereka justru patuh kepada Anda dan berterima kasih kalau mereka anak-anak yang baik. Tapi kan bisa terjadi ini dan itu. Tapi yang benar adalah Anda jadikan takwa sebagai bekalnya. Bagaimana dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ringkaskan definisi takwa adalah patuh, kepatuhan kepada Allah SWT. Bagaimana dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah perintahkan sebagai pencipta, karena memang kita yakin sebagai seorang Muslim, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada pencipta, baik di langit, apapun yang Anda jangkau dengan mata Anda, burung yang berterbangan, pergantian siang malam, hujan yang turun, awan, bintang-bintang, semua itu yang terjangkau. Tidak terjangkau juga dengan mata Anda. Semua yang di bumi, manusia dengan beragam macam warna kulit, paras wajah, postur tubuh, bahasa, ya. Kemudian hewan-hewan, dari semut yang kecil, serangga-serangga, sampai ke gajah yang besar. Kemudian semua yang tumbuh-tumbuhan, dari rumput sampai ke pohon beringin, dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan segala macam jenisnya, jenis tumbuh-tumbuhan. Semua yang Anda bisa lihat itu, yang Anda tidak bisa lihat juga. Seperti ada perasaan kita rasa lapar, rasa haus, rasa sedih, rasa suka. Semua itu, jin, makhluk Allah yang Allah sebutkan dalam surah jin,
Allah sebutkan dalam surah nomor 72 dalam Al-Quran, jin, malaikat yang Anda tidak bisa lihat. Tapi kita wajib beriman karena rukun iman kita yang kedua. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Begitu juga dengan kedalaman lautan yang Anda bisa jangkau dengan mata Anda. Semua jenis hewan-hewan Anda kalau lihat ketik di YouTube, keajaiban alam lautan akan keluar. Semua cuplikan Anda bisa lihat. Luar biasa segala macam jenis hewan-hewan gitu. Yang Anda lihat. Kalau Anda perhatikan baik-baik ikan tersebut, siapa yang ciptakan matanya, mulutnya, sistem pencernaannya, bisa hidup dalam air dan segala macam corak-corak yang ada di tubuhnya, ya, warna. Dia sendiri tidak tahu masalah itu. Semua itu yang terjangkau, yang tidak terjangkau, kata kuncinya la ilaha illallah. La ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang mengadakan, yang mengurus semua itu, menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Oleh karena itu, patuh kepada Allah dalam arti kata mengerjakan apa yang Dia perintahkan, menikmati yang halal, dan meninggalkan apa yang Dia larang, itu sebaik-baik bekal. Tanamkan itu pada anak-anak, sehingga mereka sekolah dalam kondisi mereka bertakwa kepada Allah. Mereka bekerja, mereka bertakwa kepada Allah. Dan dengan takwa ini, mereka akan memberikan hak-hak Tuhannya dan juga hak makhluk. Termasuk kita sebagai orang tuanya. Ya, termasuk kita sebagai orang tua, dia akan mendoakan. Karena dia tahu dengan mendoakan sampai doa tersebut untuk kita. Dan juga tentunya mereka mendapatkan pahala. Jadi teman-teman sekalian, dari apa yang kita sampaikan di pembukaan kita ini, kita sudah coba mengerucut ke bahasan kita. Yaitu masalah takwa. Ringkasnya patuh. Baik, lebih dalam lagi teman-teman sekalian, silakan Anda buka surah At-Talaq. Surah nomor 65 dalam Al-Quran. Tepatnya di ayat-ayat pertama tentunya. Dimulai dari ayat 2-nya. Surah nomor 65 ayat 2. Dan ini nanti akan menjawab kenapa tadi di awal pembukaan saya mengatakan dia akan takwa akan menjadi solusi bagi yang belum punya anak supaya punya anak, yang belum punya pasangan supaya punya pasangan, yang belum punya pekerjaan supaya punya pekerjaan, yang belum sukses dalam bisnis dia bisa dapat kesuksesan, yang belum sembuh dari penyakit dia akan sembuh, yang sudah punya semuanya, sudah punya pasangan hidup, sudah punya keturunan, bagaimana sudah punya pekerjaan, prestasi, bagaimana dia mempertahankan bahkan bisa lebih banyak lagi ya fasilitas tersebut. Kata kuncinya takwa. Perhatikan dalilnya. Surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2. Di akhir ayat, walaupun dibicara masalah perceraian, tapi kita ambil potongan akhir ayat. Ulama menjadikan saksi bahasan akhir ayatnya. Saya bacakan di potongan akhir ayat, bisa diperhatikan di ayat 2 sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa atau barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Sederhana. Allah perintahkan, kerjakan. Allah larang, jauhi. Allah halalkan, nikmati. Allah haramkan, tinggalkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, D-nya besar katakan dia Allah. Yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, semua yang terjangkau oleh mata kita, Allah dia akan mengadakan baginya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar ini jelas. Semua permasalahan kata ulama tafsir. Apapun permasalahannya, Allah berikan jalan keluar. Yang penting dia takwa. Bahkan bisa terbalik. Kalau ada sesuatu yang mengganggu Anda, berarti ada permasalahan di masalah ketakwaan Anda. Kapan Anda buka pintu-pintu kemaksiatan, mencoreng ketakwaan Anda kepada Allah, maka fasilitas yang Allah berikan pun akan berkurang. Bahkan bisa dilenyapkan sama sekali oleh Allah SWT pada saat Anda terus membangkang. Ibaratnya seperti seorang pegawai di kantor. Pada saat dia bekerja, dengan baik, dia patuh dengan peraturan kantor. Sekali lagi tanda kutip, patuh. Dia patuh pada peraturan kantor, maka dia akan jadi pegawai prestasi. Dia akan berprestasi, maksud saya, dia akan mendapatkan fasilitas apa yang dijanjikan di kantor. Bahkan mungkin pemilik perusahaan atau owner, ataupun ya, atasannya akan memberikan kepada dia bonus-bonus. Misalnya. Nah ini karena dia patuh. Dan beda sekali keadaannya dengan seorang staf atau pegawai yang sibuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak patuh dengan peraturan. Datang telat, pulang cepat, tidak menyelesaikan pekerjaan. Tidak patuh. Bahkan terjadi apa? Diberikan surat SP. Ya, SP maksud saya, sudah ringkasan dari surat peringatan atau ringkasan dari surat peringatan ya. Biasanya di kantor ada SP1, SP2, SP3 gitu kan.
Kalau sudah tidak bisa lagi di PHK. Atau memang di PHK langsung kalau dianggap dia melakukan perbuatan yang sudah sangat melanggar etika perusahaan, gitu, tanda kutip. Maka ini semua teman-teman sekalian kurang lebih rasionalnya. Anda di alam semesta ini, di bumi ini, alam semesta ada penciptanya. Kita berada di kerajaan sang pencipta Allah. Itu dasar keyakinan seorang muslim. Rukun iman kita yang pertama, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditanamkan. Saya sarankan Bapak Ibu dalam pendidikan anak, selalu tekankan poin itu. Ya. Saya kalau ingatkan anak-anak, nak sholat, Allah yang suruh. Bukan ayah, bukan ibu. Ibu atau ayah mau lihat kau sholat sekarang, nak? Bukan. Allah telah memanggil untuk sholat, nak, kerjakan. Selalu tanamkan itu. Saya lihat anak-anak saya masih kecil, walaupun mereka masih kecil, karena sering kita tanamkan itu. Mereka ngobrol satu sama yang lain dan bahasanya, Allah tahu loh, Allah lihat loh, gitu. Allah marah. Antara adik kakak bicara seperti itu. Dari mereka sudah terbiasa, memang tertanamkan akidah yang benar dalam prinsip hidup mereka. Sehingga ini akan terus terbawa insya Allah bi'idnillahi ta'ala sampai mereka meninggal dunia. Bahkan mereka turun-temurunkan mengajarkan tentang perlunya patuh kepada Allah SWT. Selanjutnya ayat 3-nya, Anda lihat lagi di bawahnya pas. Masih surat Talak, Allah berfirman, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Bukankah pasangan rezeki? Bukankah anak rezeki? Bukankah pekerjaan rezeki? Bukankah keuntungan dalam perusahaan rezeki? Bukankah jabatan rezeki? Bukankah sembuh dari penyakit rezeki? Bukankah bertambahnya semua fasilitas itu adalah rezeki? Kalau Anda fahamnya selama ini definisi rezeki hanyalah uang, Anda keliru. Rezeki itu semua yang bisa membuat roda kehidupan ini bisa berjalan. Itu rezeki. Maka Allah mengatakan, selain Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya, lalu Allah berikan lagi rezeki. Ya. Yang dari tempat tidak disangka-sangka. Kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Bagaimana bisa itu datang? Kadang-kadang teman-teman kalau Anda makin kuat mengasah ketakwaan Anda kepada Allah ini. Oh ini enggak, ini Allah halalkan. Oke saya nikmat, ini Allah haramkan, saya tidak jauh. Ini patokannya. Maka selalu menjaga di sini. Yakin teman-teman sekalian. Betul-betul ayat ini berlaku pada Anda. Kadang-kadang kita baru berpikir, enak ya makan ini. Tiba-tiba ada yang kasih makanan tersebut. Mungkin kita ingin sesuatu, pengen umrah ya, tiba-tiba Allah mudahkan. Pengen haji ya, tiba-tiba Allah mudahkan. Pengen punya mobil ya, tiba-tiba Allah mudahkan. Semua Allah berikan, subhanallah. Lalu Allah katakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, mengembalikan urusannya kepada Allah setelah dia ikhtiar. Setelah berusaha. Ya. Kita tidak boleh menyerahkan kepada Allah kalau kita belum berusaha. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal, sebenar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian rezeki, sebagaimana Allah berikan burung yang keluar di pagi hari dari sarangnya, dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Burung kan terbang, bekerja, mencari. Maka dijamin setelah dia berusaha bekerja, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia rezeki. Dia akan pulang dalam kondisi penuh perutnya. Innallaha balighu amri. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatunya. Kemudian kita pindah lagi ke ayat 4-nya. Perhatikan lagi di akhir ayat. Jadi sudah tadi kita sebutkan di ayat 2-nya, Allah berikan makhraja, jalan keluar dari permasalahan. Yang kedua, ayat 3-nya, ini keutamaan yang kedua dari takwa. Dia akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ayat 4-nya di sini, surat Talak, ini keutamaan yang ketiga dari takwa yang kita bahas. Di akhir ayat ya, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Nah ini ada relevansinya dengan ayat 2 tadi ya. Ayat kedua tadi, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar. Tapi belum jelas jalan keluarnya mudah atau sulit. Misal orang sakit, dia harus operasi dulu baru sembuh. Tapi di ayat 4-nya ini, Allah subhanahu wa ta'ala memastikan. Jalan keluar yang ada di ayat 2 makhraja itu akan yusro, akan mudah. Ya. Jadi tanpa operasi bisa sembuh. Jadi terlalu banyak kasus-kasus yang terjadi berhubungan dengan masalah ini. Ada seseorang dinukil kisah nyata di Saudi. Dia begitu... mulai tumbuh besar ya, matanya tiba-tiba rabun anak ini, sampai akhirnya dia tidak bisa melihat, kecuali samar sekali gitu. Ya, nanti bisa dianggap buta lah, tapi masih melihat, tapi tinggal cahaya putih saja, dia tidak bisa melihat apa-apa.
kecuali samar, buram. Maka satu waktu, dia tentu anak ini dididik oleh orang tuanya agar terbiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu patuh kepada Allah, membaca, walaupun buta matanya menghafal Al-Qur'an, salat, ya, bakti sama orang tua, diajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama dicekokin terus gitu. Satu waktu anak muda ini pada saat umurnya sudah kurang lebih 16-17 tahun, dia umroh sama teman-teman. Ini kisah nyata di Saudi di Masjid Haramnya. Ini saya pernah juga angkat di kisah keajaiban air Zam-Zam, seingat saya. Yang jelas teman-teman sekalian, dia anak muda ini umrah bersama teman-temannya dan temannya memandu dia karena dia tidak melihat. Setelah selesai tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, minum pergi menuju ke tempat sa'i. Sebelum sa'i, dia bilang sama teman-temannya atau temannya yang pandu dia, bisa nggak saya mampir sebentar, saya mau minum air Zam-Zam. Kata temannya, boleh, silakan. Maka dia pun minum air Zam-Zam. Pada saat dia minum, dia pakai kacamata yang sangat tebal hanya untuk menutup matanya ya. Maka dia pun membuka kacamatanya tanpa tidak lihat apa-apa, kemudian dia ambil Zam-Zam terus sambil berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu dengan kemahamurahanmu agar engkau menyembuhkan mataku dan agar mulai hari ini aku tidak menyusahkan lagi orang lain untuk memanduku. Diambil air Zam-Zam tersebut, diusap di matanya sambil dia juga minum. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, Zam-Zam liman syuribalah. Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Maka tiba-tiba dia pada saat sudah mengusap matanya sambil menutup, dia terus berdoa. Pada saat selesai berdoa, dia buka matanya, dia kaget. Maaf, dia sebelum buka matanya, dia pakai peraba kacamatanya dipakai sama dia. Begitu dia buka matanya, kok buramnya luar biasa gitu. Bahkan tidak bisa terlihat apa-apa dan dia sakit kepala. Begitu dia kena kesakitan, dia buka kacamatanya, dia lihat terang. Dia kayak nggak percaya, dia lihat kiri kanannya, kelihatan semuanya. Lalu kemudian temannya mengatakan, ada apa saudaraku? Dia mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah mengembalikan penglihatanku. Gitu. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mata yang buta. Karena dia menciptakan kita. Dia menciptakan mata itu. Dia membuat bisa melihat. Dia juga yang membutakannya. Allah bisa mengembalikannya. Walaupun mustahil di mata manusia. Mustahil. Ada seseorang juga kena penyakit kanker teman-teman sekalian. Kena penyakit kanker. Di Saudi, kisah nyata di Riyadh. Kemudian dia berangkat ke Amerika. Cari pakar kanker yang paling terkenal. Setelah konsultasi segala macam, dokter mengatakan, menurut ilmu medis, Anda sudah nggak bisa sembuh. Kankernya ini sudah terlalu mengakar sana-sini. Gitu. Jadi bagaimana? Dia bilang, kami punya satu solusi buat Anda. Kita masih bisa operasi, tapi kecil kemungkinan bisa selamat. Bahkan ada risiko Anda bisa meninggal, tapi ini solusi kami. Kami coba lakukan yang terbaik. Bilang, baiklah. Saya akan coba lakukan itu sebagai bentuk ikhtiar, tapi saya ingin pulang dulu ke negara saya di Saudi. Saya ingin menyampaikan kepada keluarga saya. Saya menyampaikan kepada keluarga saya tentang apa yang terjadi. Maka dia pun akhirnya pulang. Setelah dia pulang, dia sampaikan kepada keluarganya, dia pamit. Dia sudah mulai menunjuk, kalau kita di Indonesia itu notaris tentang pembagian warisannya. Dan dia termasuk orang-orang yang mampu. Di tengah jalan sebelum ke bandara, ada satu ibu tua di pinggir jalan, teman-teman sekalian. Lagi ngulurin tangannya. Biasa kita fakir minta uang. Maka dia mengatakan, saya sudah mau meninggal. Biarkan saya bersedekah hari ini yang belum pernah saya sedekah sebelumnya. Dia korek kantongnya, dia temukan kalau saya tidak salah, angkanya itu antara 2.000 sampai 4.000 rial. Kurang lebih seperti itu. Saya lupa angka antara 2.000, 3.000 atau 4.000. Tapi ribuan rial. Jutaan lah kalau kita sekarang. Dia korek kantongnya, dia temukan uang itu seluruhnya, yang dia punya di kantong itu sekitar 4.000 rial, ditaruh di tangannya ibu tersebut lalu dia pergi. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Apa yang mendorong dia mau bersedekah? Tentu itu adalah ketakwaannya kepada Allah SWT. Tidak mungkin dia mau memberikan kalau bukan karena takwa kepada Allah SWT. Lalu dia mengatakan pada saat sudah selesai dia berikan, semoga saja siapa tahu dengan sedekah itu Allah bisa sembuhkan saya.
Dia pergi ke Amerika, disambut di rumah sakit. Ini operasi yang berat, tidak mudah. Maka dia pun masuk ke ruangan sebelum dioperasi, satu ruangan. Kalau kita umumnya semua di ronsen apa. Dokter-dokternya pada kaget, kemudian dipanggil dia ke ruangan, dikatakan, di mana? Apakah Anda berobat satu tempat selama ini? Dia mengatakan, tidak pernah. Kata dia, bagaimana bisa? Kami tidak menemukan sedikit pun dari kanker yang kami sudah lihat. Padahal kami sudah buktikan, ini foto Anda sebelum Anda pulang ke Saudi, ini foto Anda sekarang. Bersih, tidak ada sedikit pun. Maka dia pun bersyukur sambil mengatakan, kalau itu benar, yang Anda katakan, hai dokter, berarti itu karena sedekah yang saya berikan kepada ibu tua tadi. Ada seorang ibu di Saudi, kisah yang lain. Ibu ini punya pembantu orang Indonesia. Punya pembantu orang Indonesia. Dia butuh sekali pembantu. Dan datanglah orang kita, karena waktu itu masih TKI. Tenaga kerja Indonesia masih terbuka ke Saudi. Dan cukup banyak TKW ya. Kebetulan yang kerja sama dia adalah TKW. Tenaga kerja wanita ini. Masuk ke rumahnya. Dan dia heran. Kenapa pembantunya ini kalau masuk kamar mandi lama sekali. Dia penasaran kenapa kok lama, ngapain orang di kamar mandi. Hanya setelah berlanjut mungkin sekitar beberapa hari dari waktu itu, semenjak pembantu ini datang, dia mengatakan, kenapa, ada apa dengan kamu, kenapa kamu seperti ini. Maka dia mengatakan, saya sebenarnya baru menyusui, saya baru melahirkan di Indonesia dan saya masih masa menyusui sekarang. Baru beberapa hari saya melahirkan, visa saya keluar, maka saya harus berangkat. Karena memang saya jadi tulang punggung keluarga. Tiba-tiba ibu yang punya rumah ini merenung apa yang dikatakan oleh pembantu. Ini kisah nyata ya. Lalu kemudian diambil kesimpulan, kalau orang ini tidak boleh dibiarkan di sini. Sebagai bentuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingin pembantu ini pulang. Dan perlu Anda tahu, sebelumnya ibu ini divonis kena kanker payudara yang akan membuat dia mati. Sudah divonis oleh dokter, sudah nggak bisa lagi selamat. Ini tinggal tunggu hari saja. Lalu ibu itu mengatakan, saya coba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membantu orang ini. Dia tiba-tiba uruskan visanya, karena di sana kalau sponsornya atau bahasa Arabnya kafil yang berikan izin maka bisa pulang gitu. Diberikanlah dipersiapkan visa untuk pulang ke Indonesia. Kemudian kebaikan lain yang dilakukan adalah selain dia izinkan pembantu ini pulang untuk menyusui anaknya supaya anaknya mendapatkan hak ya, dan dia berharap itu menjadi tambahan amal soleh buat dia si ibu ini, maka dia pun mengatakan, kebetulan kalau tidak salah waktu itu gajinya kalau saya tidak salah ya sekitar 2.000 real atau kurang dari itu. Mohon maaf kalau saya salah di angka ini, saya pernah sampaikan ke saya sudah cukup lama, maka saya ingatkan lagi sekarang. Si majikannya ini mengali gaji dia tiap bulan itu 2 tahun, 24 bulan. Lalu dia berkata kepada pembantunya, keesokan paginya, saya sudah bertawakal kepada Allah dan saya sudah bertekad untuk membuat kamu pulang ke Indonesia, susuin anak kamu. Satu waktu kalau nanti kamu mau datang, ini nomor telepon saya, bisa kamu telepon saya. Maka saya sudah siapkan tiket kamu, saya sudah siapkan juga visamu. Juga ini saya siapkan gaji kamu 2 tahun. Kata pembantunya, tapi kan saya belum bekerja, saya baru datang. Dia bilang, tidak masalah. Ini dari saya sedekah. Jadi dikali, gaji dia per bulan kali, jadi 2 tahun kali 24 itu. Maka pembantu ini pun pulang. Kemudian di Indonesia dan tidak disebutkan lagi dalam kisah itu dan bagaimana perkembangannya, tapi yang jelas ibu ini mirip dengan kasus tadi, dia pergi ke rumah sakit, dia temukan ternyata subhanallah ya, pada saat diperiksa oleh dokter hilang penyakitnya sama sekali. Bagaimana kepatuhan kepada Allah sementara pada saat Allah suruh mendekatkan diri kepadanya dengan bersedekah dilakukan, itu luar biasa. Luar biasa, banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Coba mulai sekarang, detik ini,
Anda niat berazam untuk bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana Anda patuh kepada Allah. Yang Allah halalkan Anda nikmati, yang Allah haramkan Anda tinggalkan sejauh-jauhnya. Anda coba kerjakan perintah wajib ataupun sunnah. Jadi sunnah pun sama dikerjakan. Sebagaimana juga Anda meninggalkan yang haram, juga yang makruh. Makruh pun yang tidak berdosa kalau mengerjakan gitu kan. Tetap Anda tinggalkan. Maka lihat hasilnya teman-teman. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, Anda akan lihat bagaimana luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di depan mata kita memudahkan segala macam urusan. Saya sering praktikkan dan saya coba ya, menyampaikan di pengajian itu apa yang saya alami seringkali. Tidak semuanya, tapi ada yang saya alami. Saya coba membahasakan. Karena memang saya fakta lapangannya begitu. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Berulang kali pada saat saya coba menjaga sholat 5 waktu di masjid tidak telat. Coba harus ada sedekah tiap hari, coba ada hizab Al-Quran yang dibaca, coba jaga zikir pagi petang, coba bakti sama orang tua walaupun via telepon saja, coba kerjakan semua itu. Subhanallah, saya berulang kali tiba di bandara, pernah telat. Subhanallah, ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu luar biasa, pesawatnya telat, gitu kan. Bersaingnya masih bisa, masih mendapatkan, gitu kan. Saya berulang kali ingin sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba memberikan dengan mengutus orang. Kadang-kadang saya tidak tahu dari siapa pemberinya. Dari makanan, dari pakaian, dari kendaraan. Luar biasa. Allah SWT berikan jalan keluar yang luar biasa. Kadang-kadang saya cuma bisa merenung dan kemudian menutup muka saya dengan telapak tangan sambil mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Karena luar biasa itu jalan keluarnya. Luar biasa jalan keluarnya. Semua Allah penuhi. Kemudian teman-teman sekalian di ayat 5, ini keutamaan yang keempat dari takwa. Dilihat masih surat Talak ayat 5 ya. Allah SWT mengatakan di akhir ayatnya ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiati wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Nah, Anda kalau kerja di perusahaan Anda pernah buat salah lalu kemudian diputihkan. Bagaimana bahagianya Anda? Tidak cuma di situ, dinaikkan gajinya. Sini dikatakan begitu. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus kesalahannya, diputihkan semua. Terus apa lagi? Cukup kan? Semua sudah cukup. Kita bisa bekerja lagi sekarang. Tapi Allah mengatakan dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Itu luar biasa. Keutamaan yang luar biasa itu. Kemudian teman-teman sekalian, kita coba lihat, tentu banyak sekali keutamaan takwa ini. Tapi kita lihat sekarang Ali Imran, silakan Anda buka, ayat 133 seingat saya. Tentu di dunia ini sudah saya kasih contoh-contoh tadi, karena itu sudah cukup insya Allah mewakili ya contoh-contohnya. Sekarang tinggal masalah bagaimana puncak janji Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Tentu kita sudah tahu sebagai orang muslim, rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Ya. Satu paket kematian, alam barzah di kuburan, kemudian ada pembangkitan, hisab, amal soleh, amal baik ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat maka akan masuk ke dalam surga, dan kalau amal buruknya lebih berat akan masuk ke dalam neraka. Nah, surga ini yang merupakan tempat abadi, tempat yang kalau digambarkan dalam Al-Quran semuanya keindahan, semuanya kemewahan. Bangunannya dari emas dan perak, tanahnya dari kasturi, pohon-pohonnya yang rindang. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, ada pohon di surga, kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi selama 60 tahun, riwayat lain 100 tahun, belum melewatin naungan pohon itu karena besarnya pohon itu. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Bagaimana digambarkan Nabi SAW buah-buah surga yang kalau dipetik keluar lagi dan dinikmati oleh ahli surga tersebut tidak pernah habis. Belum pelayan-pelayannya, bidadari-bidadari yang Allah gambarkan seperti mutiara, lu'lu', ya. Dan sekian banyak tentunya teman-teman sekalian keutamaan tentang masalah surga ini. Allah menjanjikan dalam surah Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Mulai sekarang setelah kita dengar ayat ini bertobat kepada Allah SWT dari semua dosa,
Dan kejarlah surga itu, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan atau dijanjikan untuk orang-orang yang mana? Yang bertakwa. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwasanya surga dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa, patuh kepada Allah. Baik. Lebih dalam lagi teman-teman sekalian, setelah kita jelaskan tentang definisi takwa, terus perintah dalam surah Al-Baqarah 197 tentang pentingnya berbekal dengan takwa. Kita sudah tadi menyebutkan juga keutamaannya di surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2, 3, 4, 5. Kemudian surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 1, 33 tadi. Nah ini, kita lihat di sini setelahnya tadi Al-Imran 133, di 134 sampai beberapa ayat ke depan, Allah sebutkan ciri orang bertakwa di antara ciri mereka. Supaya Anda tahu, oh saya harus lakukan seperti ini dan seperti itu. Kita lanjutkan di 134-nya, tapi subjudul yang lain dalam bahasan kita yaitu masalah ciri orang-orang yang bertakwa. Supaya kita tahu, oh ternyata saya harus jadi begini supaya supaya saya mendapatkan predikat takwa itu sendiri. Di 134-nya Allah menyebutkan tentang ciri ketakwaan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Berarti sedekah itu. Makanya tadi contoh saya banyak masalah sedekah tadi kan. Dia sedekah, dia sembuh dari kanker. Tadi kisah laki-laki yang berobat ke Amerika, kisah juga ibu yang memulangkan pembantunya, itu sedekah, bersedekah. Dan ada bahasan kita banyak tentang masalah sedekah, diantaranya kita sudah bahas 2 kali kalau masalah kemarin itu, tentang masalah keutamaan sedekah. Sedekah, royal, keluarkan di jalan Allah SWT, jangan perhitungan. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang Anda lihat royal sekali, suka memberi, orang lihat atau tidak lihat, dan dia muslim, dia mukmin, maka berarti ini ciri ketakwaannya. Di waktu lapang, ataupun di waktu sempit, sempit pun susah, tetap dia sedekah. Ciri yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhimil ghaidh, dalam ayat ini disebutkan, adalah orang yang mampu melampiaskan marahnya karena dia benar. Dan dia punya power. Ini teman-teman sekalian dinamakan kadhimul ghaidh. Orang yang menahan emosinya dalam kondisi memang dia mampu melampiaskan. Kalau Anda benar ya. Kalau Anda dalam kondisi marah, kemudian Anda memang benar seperti orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahan, pemerintah pada masyarakatnya. Mereka punya power, bisa melakukan penyiksaan, penggangguan, dan segala macam. Tapi mereka mendahulukan ini. Wal qadhimin al ghaidh, dan orang yang bisa meredam emosinya. Justru dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ya. Nah, orang kalau emosi, semuanya buyar. Idenya buyar, matanya jadi melotot, tangannya bisa melayang sama kakinya. Gitu kan? Lisannya jadi tajam. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan. Ini resep awet muda. Ya. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sayanya ya, bagaimana memaafkan orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat salah, teman-teman sekalian, ada orang yang berbuat salah, kalau ada orang yang berbuat salah, selama dia belum minta maaf, tentu secara hukum syar'i dia ada konsekuensi hukum. Ya. Maka tidak usah khawatir. Kalau orang itu belum minta maaf lalu Anda memaafkan, itu urusan Anda sama Allah SWT. Anda dapat pahala dengan itu, dia juga tetap akan dihukum oleh Allah SWT karena dia tidak melakukan kewajiban dia. Jadi gak ada masalah, maafkan. Apalagi kalau Anda datang lalu memaafkan atau memaafkan orang yang betul-betul kesian dalam kondisi dia tertekan, mungkin dia menyesali perbuatannya. Maka itu satu hal ibadah yang luar biasa.
Pernah disebutkan kisah bahwasanya ada seseorang budak. Waktu itu zaman itu masih ada perbudakan, kisah klasik dulu. Orang ini menjadi budak. Dia membawa semangkuk marak. Marak ini kayak kita sup, ya, panas sekali. Majikannya kebetulan lagi duduk bersama dengan tamu-tamunya. Dan dia niat ingin menghidangkan di depan majikannya. Maka dia pun jalan tanpa disengaja. Kakinya kesentuh di karpet, lalu satu mangkok sup yang panas itu tertumpah di badan tuannya. Itu di zaman sekarang nggak ada budak, tapi zaman dulu ada budak. Kalau selain kaum muslimin mungkin sudah dibunuh budaknya ini. Tapi subhanallah, si budak ini beriman, si majikan juga beriman kepada Allah SWT. Sebelum majikannya marah, maka si budak membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dia mengatakan, wal qadhimin al ghaidh, dan orang yang bisa menahan marahnya. Tuannya sangat kenal ayat ini. Artinya pada saat dia mampu melampiaskan, maka kata tuannya, saya sudah menahan emosiku. Artinya saya tidak jadi marah pada kamu. Kena ayat itu. Kemudian dia bilang, ya Tuhan, belum selesai ayatnya. Wal afina anin nas. Dan orang suka memaafkan orang lain. Maka kata majikannya, saya sudah maafkan kamu. Lalu dia mengatakan, belum selesai Tuhan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka sekali dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka tuannya pun mengatakan, kalau begitu pergilah, kau telah aku bebaskan. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, kita lihat di 135. Lanjutannya masih Al-Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa yaghfiru dzunuba innallaha wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa, ya, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Ini termasuk ciri yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang mukmin itu kalau berbuat dosa, dia segera memberhentikan dosanya itu. Dia memberhentikan dosanya. Dia tidak melanjutkan. Segera istighfar lalu dia berhenti. Kalau ada orang yang sengaja memaksakan diri untuk melakukan perbuatan dosa, walaupun sudah sampai padanya peringatan, tetap dia kerjakan, maka ini hukuman Allah akan datang padanya. Tapi kalau dia, seperti ayat tadi Al-Imran ini menyebutkan, kalau mereka melakukan perbuatan dosa atau sudah mulai cenderung, maka mereka langsung beristighfar kepada Allah SWT. Mereka berhentikan dari situ. Berhenti langsung di situ, tidak lagi lanjutin, kemudian mereka langsung kembali ke jalur yang benar, di rel yang benar. Lalu Allah SWT mengatakan, dan mereka tidak terus menerus terjerumus dalam kesalahan yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus menerus mengerjakan dosa tersebut. Udah tahu ini salah, Allah datangkan peringatan lalu dia berhenti. Seperti itulah. Maka ini termasuk ciri orang yang bertakwa. Karena kita semua bisa terjerumus dalam dosa. Bahkan kata Nabi SAW, kullu ibna Adam khata'un khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah yang memohon ampun kepada Allah SWT. Ini ciri mereka suka bertobat kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengatakan, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70, dalam riwayat dan 100 kali. Maka teman-teman sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu ada dalam hati manusia. Di hati kita. Makanya Nabi SAW pernah menunjuk dadanya sambil mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Bukan di lisan saja, tapi di sini. Memang dari hati dia keluar. Kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik, baik semua tubuhnya. Nah, itu hati. Dan kalau dia buruk, buruk semuanya. Itu juga hati. Kapan dia baik, ketakwaan dari sisi hati kita, maka akan berefek kepada yang lainnya. Ya. Yakin teman-teman sekalian. Bertakwa kepada Allah SWT. Selalu patuh, kerjakan semua perintah, tinggalkan larangan. Nikmati yang halal, jauh yang haram. Maka insya Allah anda akan diberikan jalan keluar dari semua permasalahan yang anda hadapi. Dan ini saya sampaikan global tentu karena materi kita hanya 1 jam.
maka Anda bisa kembali insya Allah lebih panjang lebar. Saya jelaskan masalah takwa ini di judul ceramah kita di YouTube, bisa dilihat di playlist. Insya Allah kalau Anda masuk YouTube tadi playlistnya, Anda cari bekal dunia akhirat. Saya sudah jelaskan panjang lebar termasuk definisi Ali bin Abi Thalib tentang masalah takwa. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah SWT. Wal amalu bit tanzil, berbuat amal sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. War ridha bil qalir, ridha kepada apa yang Allah berikan walaupun sedikit, maka dia selalu bersyukur. Wasti'dadul yaumir rahil, dan punya persiapan untuk menghadapi hari pulang nanti. Jadi beliau mendefinisikan takwa di sini, dan itu panjang lebar saya jelaskan pada tema tersebut. Di sini saya simpulkan takwa adalah patuh. Dan yakin teman-teman, dengan makin patuh kepada Allah, takwa itu tingkat-tingkat ya. Makin Anda kental menjaga hubungan Anda sama Allah SWT, tidak pernah kehilangan sholat 5 waktu, tepat waktu, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, termasuk puasa wajib di Ramadan, tidak pernah meninggalkan baca Quran, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ini semua ada pengaruhnya besar, akan berefek. Anda bisa lihat efeknya nanti. Dan sebaliknya kalau Anda melanggar takwa ini, yaitu bermaksiat kepada Allah SWT, malah Allah susahkan Anda tentunya. Allahu a'lam. Jadi cobaan-cobaan yang datang, permasalahan semua ini karena kita tidak bertakwa kepada Allah SWT. Allahu a'lam.